banget. Oke. Tapi dengan Flying Cloud yang akan menjadi map yang dimainkan di match yang ketujuh kita di hari ini. Ini match yang panas banget pastinya ya, apalagi kan satu region. Nah, first pick untuk Aurora. Dengan langsung menutup ke arah Yuzongnya yang baru saja disinggung. Masih dengan 100% pick or ban Iya. dari Yuzong. Apalagi ini adalah Yuzongnya Sanford ya. Ya udah pasti respect aja sih mendingan. Dibandingkan mengambil resiko ya. Yap. Dan Dengan memberikan hero yang begitu powerful. Sanford itu MVP di M4 kan? Thorns Waktu Eh. itu, iya. Kalau nggak salah. M4 Papa Benny. Papa Benny ya? Iya, Oke. Papa Benny. Tapi Sanford juga menunjukkan Yang sekarang ada di TNC. betul. Nice G. TNC. Nice G. TNC bukannya itu. Nah itu Junglernya Aurora. junglernya. Iya. Ini Sanji, kita ngelihat dia main dari zaman belum pakai kacamata. Sampai Sampai sekarang udah udah pakai pakai kacamata, kacamata. Prop. Nah itulah dia. Lu nge-cash dari yang belum pakai kacamata. Sama kan? Sampai udah pakai. Nah makanya. Saya juga, ini juga. Iya. Makanya itu dia. Yap. Udah sejauh itu loh perkembangannya dari Sanji dan ya balik lagi dia semakin lebih mengerikan untuk sekarang. Bahkan kalau aku nanya personal kesan segitu kan. Ya nama Sanji selalu disebut Hmm. kalau misalkan yang ngomongin improvement. Kemarin juga masuk top 3 mid lanernya Katsu loh. Iya. Oh iya Iya, benar. Sanj gitu dia ngomongnya. Iya iya benar Orang benar benar. Jepang kan. Sama Super Prince. Super Prince. Super Prince. Itu dia ya. Oke, first pick untuk Aurora. Terbuka kesempatan untuk bisa mengambil karena Yves. Ini dia nih, Bang Edward. Bang Edward ya, Wah, Hall dulu of zaman di Legends. blacklist dia buset dia ngacak-ngacak dunia dia mah. Makanya. Karena memang yang mencolok dari player-player Philippines tuh EXP lanernya sih. EXP liner pasti. Terus dan ini kan iya. orang-orang yang emang bertahan dari beberapa season ke belakang kan. Kesetiaan. Weh masih dia aja nih coba lihat. Konsistensi. Pak gini aja Pak. Kita ada regenerasi udah orang-orang baru bla bla. Iya. Ini mereka lihat. Lah, Kelra abis menang M6 ditanya, kamu tujuan selanjutnya apa? Saya mau menang semua kejuaraan dunia sampai punya 100 juta USD dari turnamen katanya. Dia mau Wow, kayak gitu. sebuah goals yang luar biasa. Goals ya. yang menurutku ya berarti menandakan kalau mereka nggak haus dengan satu juara dunia aja. Nggak kenyang gitu ya, Iya. butuh. Ya itu loh yang susah tuh dari setiap player yang emang udah punya pengalaman gitu, apalagi yang udah pernah juara. Gimana caranya dapetin api tersebut agar tetap bisa kompe gitu loh, tidak tergiur dengan apapun yang lain. Nah itu dia yang akan kita saksikan juga nih. Dengan wow langsung high loss juga ternyata. Tapi di High Lost Cloud sih Iya. rese sih. Udah pasti. Karena buat sekarang tim Legend Philippines identik dengan pick kuda. Ternyata dia langsung mengambil untuk JP. Karena JP nggak cuma bermain high loss dari depan. Dia kadang nge-flank dengan high loss. Dan menutup jalur belakang. Onyx ID adalah korbannya waktu di MSC IWC 2025. Wow, dan langsung di react dengan carry plus Fredrin. Main ke tank jungler, ini Lagi. wah ini typically gameplay Philippines juga ya yang bakal ada long term team fight. Ya Philippine style lah intinya. Iya banget. Mereka akan bermain dengan sisi objektifnya. Di mana tank jungle akan ditemukan dengan tank jungle. Mereka akan beradu taji nantinya. Di dalam sebuah tim fight territory yang sangat-sangat luas. Karena ada Yves juga. Yap. Ada High Loss juga. Sanji, Parsha kah? Mau Yisun Shin dulu Wah, Wah. Yishun Shin dulu. atau mau adu Yishun Shin Cloud. tank Ya, jungler? Karena bisa jadi salah satu dari itu keja kena ban nih di Wah, Oke. berani banget untuk Coach RC. Berarti mereka akan mengandalkan EXP yang begitu tebal untuk Sanford. Ketika nanti dia harus banget bisa pegangin Fredrinnya. Karena kalau Fredrinnya leluasa, aku merasa ini akan menjadi malapetaka nantinya bagi early game yang akan dibawakan sama TLPH. Yap. Dan untuk band keempat dari TLPH emang bisa tutup ke arah EXP-nya. Combo Arlot mungkin yang bisa jadi sebuah pilihan. lapu-lapu Ya, tuh udah combo. masuk. Lapu-lapu, Arlot, udah matiin Lapu, aja hero-hero Arlot. Edward. Ya udah pasti ya karena Arlot Fredrin ini combo yang sangat dinamis. Tapi aku daripada mikirin draft, aku tiba-tiba terbesit di kepalaku. Apa tuh? Aku mikirin tim-tim yang kalah dari seeding 0-0. Ketemunya salah satu dari Iya, bayangin Pak, kita kan coba untuk positive vibes. Ya, Let's say kita ambil contoh tadi tim zone. oke. It's okay kita baru kalah satu game, satu Iya. match ya kan. Besok kita reset lagi. Tiba-tiba, lah iya ada tim Filipina ternyata. Nah, ini yang bener-bener menjadi challenge buat para tim sih. Karena kan biasanya mereka udah siapin strategi untuk ketemu tim tertentu. Benar. Tapi kan karena ini bener-bener
di penghujung hari, Nah, besokannya mereka udah main lagi. Itu yang akhirnya fokusnya ke diri sendiri. Tapi Iya. kadang terlalu fokus ke diri sendiri juga hasilnya kurang bagus ya. Nah, itu dia. Makanya emang harus stabil aja teman-teman gameplaynya ya. Dan itu yang membedakan sama waktu dulu kita ngomongnya soal babak group stage. Kan kalau group stage kan udah banyak yang bilang kayak, wah bang ini nggak adil, ini kan grup neraka gitu kan. Tapi ya sekarang jauh lebih fair. Bisa, Karena kita nggak tahu lawan nextnya siapa. ya kita tidak pernah ada yang tahu ya. Oke, tapi last band dulu nih setelah Farsha dari Sanji-nya ditutup. Mau band Arlot, itu dia. Seperti sudah terprediksi. Yep. Dan last band dari Aurora, mid lane-nya lagi kah? Chusin udah nggak ada, Yif udah nggak Mid ada lane lagi juga. seharusnya karena- Valen kan? Ya mau gimana ya, mereka emang ya udah kuat dari tiap lininya, yang paling minimalisir yang paling memungkinkan. Dan Parsha tadi Iya, kemungkinan paling besar keluar dan adalah salah satu hero Sanji yang sangat mencolok juga. sebenarnya Hilang. kalau hero-hero mid lane opsinya menurutku banyak banget ya. Sanji Kayak, pula. iya masih ada Kadita, Kagura juga tadi muncul. Valen, bahkan Kimi juga masih bisa masuk ke opsi sih menurutku. Walaupun Wah. jadi jatuhnya kayak 3 MM Iya, ya. 3 marksman sih agak sedikit berbahaya sebenarnya. Oh, Sora. Sora masih ada. Karena bisa menjadi option yang bagus banget untuk Sunford. Gimana kalau emang butuh badan? Glue gimana? Glue, Terisla, ya Glue juga power sih sebenarnya kalau kita udah sempat ingat-ingat ya. Lui Wah, coba. Lui dulu. Welcome Coba, Lui. Lui coba. Lui-nya Sanji nih. Lui Sanji. Iya, Lui. Apalagi kan udah ketemunya sama Fredrin kan. Dan Kari yang tidak terlalu jauh jarak hitnya. Wah tapi untuk ngomongin soal Yi Xunshin dan juga Luoi ini diuntungkan banget loh. Karena map reveal dari Mountain Shocker ditambah lagi dengan diversion ini akan Iya, ngebuat tinggal rotasi pindah dari ya. TLPH pindah. Walaupun ya kita udah sempat lihat kan di patch yang terakhir Luoi itu sempat ada adjustment. Mungkin beberapa orang bakal bilang nerf. Karena ketika dia mengeluarkan diversion, dia Kelihatan tuh ya. kelihatan diversionnya dari mana. Tapi Iya. tujuannya Kemana. kemana? Nggak Nggak tahu tuh tujuannya kemana Tapi tuh. seenggaknya ada sedikit awareness ya. Wah, Iya. dia mau pindah nih. Kadang Mau pindah. tapi justru jadi kadang enak. Bisa ngagetin aja. Iya. Nggak pindah, cuma dibuka doang. Ya dibuka terus tiba-tiba ternyata nggak pindah kemana-mana. Ayo. Tim cek rumput udah dipanggil. Iya, Uranus, Uranus dan langsung Chow. dan juga Chow. Tim Wah. cek rumput. Ini dia, Chow dari Bro Cahyo. Yang sangat identik sekali dengan sebagai second man. Dan dia kerap kali memberikan pick off yang sangat mematikan. Tapi targetingnya, apakah akan bisa dijawab dengan last pick dari tim TLPH? Mau main ke front line lagi kah? Kayak opsinya tadi masih ada Glue juga. Alice Alice. ternyata. AOE yang besar sekali. Akan wow. Ngeri sih ini kalau tim fight 5v5 nantinya. Ya takutnya mungkin kena Torrent of Ruin, terus ternyata ada combo Dispersion Rotation yang bisa dimainkan. Itu akan menjadi teritori yang nikmat banget. Walaupun mungkin ya secara luas-luasan ya atau besar-besaran ultimate. Mungkin secara jarak Eve akan lebih diuntungkan. Tapi kalau misalkan Sanji-nya dapetin momentum tersebut ketika Torrent of Ruin dari combo duo Sansan ini akan berjalan dengan manis. TLPH akan mendapatkan keuntungannya. Bagaimana Oke. menurut kalian draftnya? Aku suka TLPH. Aku akan melawan. Aku Aurora. Kalau begitu kita akan melihat di in-game siapa yang akan mendapatkan kemenangan ini. Karena sesaat lagi inilah dia. Pertandingan Aurora Philippines versus Team Liquid Philippines. Ya, rematch grand final dari MPL Philippines season lalu. Jadi, I'm7 Swiss Touch, mana suaranya? Yeay, masih semangat. Mantap. Malah makin rame. Malam makin rame, makin penuh berdiri-berdiri nih. Malam minggu soalnya kan. Malam bantu. Nah, ini The Cavalry sudah datang juga. Betul. Kudanya diparkir di mana? tadi? Bukan nggak naik kuda, Mas. Enggak ya? Nggak ada. Sapi mungkin? Agak berlebihan nih mulai malam nih, 40 nih ya. Kita tandain ya. Cuman misi balas dendam dari Aurora Gaming Philippines apakah mampu ditunjukkan di match kali ini? Ya walaupun ini akan membuat siapapun yang masuk ke pool 1-0 ya semakin keras lagi ya perjuangannya. Oke, diganggu. Light mencoba tadi mendekati ke arah dari Talzi dan berhasil Talzi ya tadi. Dengan Masih cukup aman ya? cepat ngedapetin ke arah itu Wonder. Oke, masih cukup aman untuk keadaan sejauh ini juga. Ya head to head dari kedua belah mid laner sebenarnya ini Sanji agak sedikit susah ya kena poke dari kejauhan juga, Bro. Ya udah pasti ya karena kita tahu jarak dari Void Blast walaupun dikurangi tapi untuk di match up kan dengan beberapa mid laner dia tetap diunggulkan. Termasuk juga dengan adanya Chushin sebagai salah satu pilihan dari match up-nya. Dan
Dan Domeng ternyata yang ingin bermain lebih agresif tapi menggunakan Festival of Blood. Dan sama seperti OHEB ternyata. Yep. Dia bermain dengan Festival of Blood bukan dengan Master Assassin. Mungkin dia akan mengambil spell Fam dari Art of Teferi-nya juga. Sehingga nanti dia akan mencoba untuk bertahan selama mungkin. Dengan laning yang begitu berat. Domeng. Oke, ada flicker satu terakhir dan hampir. Hampir Domeng, hampir. Wah, gerakan mengejutkan yang wow. Sedikit miskalkulasi ya, karena itu satu hit lagi sih harusnya untuk OHEB bisa ditumbangkan. Cuma langsung react dengan satu buah Purify yang dimiliki, tapi ini Flying Cloud harusnya recall yang dilakukan oleh OHEB juga akan membuat dirinya akan lebih cepat lagi untuk menjangkau laning mereka. Yep. Sementara sekarang di area Turtle. Demon Kite mencoba untuk bisa mengamankan jauh lebih cepat. JP masih level 3, belum bisa melakukan banyak hal. Law and Order langsung terlihat, real one manipulation langsung digunakan pula. Number Blood-nya berhasil langsung diamankan bahkan tuh sekarang. Dengan Tanah Bruin, itu pun tidak bisa mendekat tadi. Hanya saja terlihat dengan Edward yang menjadi korban pertama pula dari Aurora Gaming. Yes, dan Sanford-nya juga ini udah mulai kelihatan, dia udah aktif banget ya dari menit yang kedua. Throne of Ruin setidaknya membayar kerugian setelah turtle-nya jatuh ke tangan dari Demon Kite. Oh, Light hanya untuk mengganggu saja ternyata. Iya, karena emang balik lagi ya, proyeksi dari tim Liquidnya nggak bakal langsung mengarah ke arah objektif. Karena mau gimana pun, lawan Fredrin agak berat sejujurnya. Nah. Di early game seperti ini emang lebih baik cari point kill aja, cari trade aja sebisa mungkin. Dapetin objektif itu kayak bonus aja lah. Kalau nggak dapet ya udah. Better mereka ambil ya hal-hal lain, red kill, scavenger salah satunya juga yang mungkin bisa menjadi option. Karena Karl TZ sekarang sebenarnya udah unggul secara level, secara individual tapi balik lagi. Secara tim, Aurora Gaming mungkin masih lebih sedikit diunggulkan apalagi dengan point kill yang didapatkan juga. Yap. Oke, dan dari Aurora Gaming sebenarnya dengan membawakan tank jungler dan dapetin turtle pertama udah checklist lah ya job desk-nya. Udah oke. Kemana tuh? Kemana tuh? Mundur. Overthinking satu map. Iya, apalagi itu langsung dibuka kan mapnya yang di bagian kiri sama Bro Cahyo, sama Light. Dia nggak mau ada gank ke arah dari Yue. Takutnya ya tiba-tiba mereka ternyata menggunakan diversion untuk menemukan atau nge-spot Yue-nya. Atau minimal memaksakan flicker dari Yue. Karena seperti yang kita tahu ya ini jawaban dari Cloud adalah jawaban untuk Yve-nya. Dan nanti di mid game Blazing Duet-nya udah pasti bakal langsung ke belakang. Oke. Wow. Dari sekarang OHEB masih berusaha untuk bisa mengamankan karena satu wave ini yang ada. Tapi Edward dan juga Sunward entah kapan ini selesainya nih berdua. Capek ya. Ini kayak nama item, Endless Battle. Battle. Gak selesai ini dari tadi. Aduh, sustain aja dan udah cuekin. Gak mau ngehit satu sama lain, lebih fokus untuk nge-clear aja ke arah wave minionnya juga. Karena sudah mulai terlihat panggilan di mana turtle yang kedua akan segera muncul. Wow, tapi ada trap sepertinya akan dilakukan untuk memotong pergerakan dari Sunford. Oke, masih aman harusnya. Dari Sunford-nya juga, walaupun agak sedikit jalan kaki ya. Diversion. Yep. Dan ada perpindahan tempat kali ini akan pergi ke arah mana. Sementara itu, lala. Purple Buff Prof Itu yang dia. menjadi pilihannya. Diversion yang emang tujuannya untuk memperkuat individual dari Karl TZ. Sehingga malah membungkam Demon Cat secara perlahan. Ya. Tapi telat sadar kayaknya dari Aurora Gaming Philippines. Karena mereka mungkin expect-nya bahwa Diversion barusan akan menuju ke area dari Kramer bawah. Yap, sementara itu Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Tapi masih ada wave minion pula. Domeng masih berusaha untuk bisa mengamankan tadi ke arah satu. Gold Crab pula. Yep, masih dapat ya. Last hit-nya juga. Cuman ya itu yang memang dilakukan sama tim Liquid. Mereka mengikhlaskan turtle yang kedua dan mencari pertukaran yang bisa cukup lebih adil. Yap. Karena itu belum ada hal lagi yang dilakukan secara lebih. Sementara sekarang Domeng masih cukup wah masih ngetes loh. Iya, masih tarik ulur untuk setidaknya menyicil ya ke dalam satu buah outer bottom turretnya. Karl TZ yang sedang melakukan farming dulu. Dia mau memaksimalkan nantinya di saat team fight di waktu yang tepat. Dia udah mumpuni nih untuk segi damage yang disumbangkan. Karena kalau kita lihat dari goldnya juga udah mulai kebanting nih untuk Demon Kite. Karena emang dia tipikal yang nanti akan digunakan untuk team fight. Sebenarnya Karl TZ untuk farming dulu nih. Dia ingin menjauhi level, dia ingin unggul dari segi objektifnya juga. Ketika individualnya bakal menang, retry-nya akan semakin lebih masif damage-nya. Ini Domeng kayaknya udah sadar sih. Ada hawa-hawa tidak enak ya, terjadi keramaian. Dan nunggu dulu teman-temannya buat backup baru clear. Seperti biasa ya, game sense dari Filipina tuh kalau misalkan hilang di map, mereka nggak bakal mau muncul duluan. Iya. Oke, Karl TZ maju. Oke, langsung ditabrakin dan mau tidak mau Yue. Harus flicker. Sabar Jangan Mas. dimarahin Mas Karl TZ. Kenapa dimarahin itu teh ya Allah. Allah. Dimarahin.
Marahin balik, marahin. Marahin balik. Ada yang marahin. coba. Dimarahin loh. Saya juga kaget tadi. Sama Nggak kedengeran terlalu lagi. kedengeran sih, tapi ya kedengeran di bagian ininya ya. Kalau TC-nya ya. Kalau TC-nya. Oke. Nohep sekarang udah punya Demon Hunter Sword sebenarnya. Jadi ada sebuah alasan kalau emang tim Liquid akan melakukan team fight nanti berlima secara masif. Karena untuk sekarang dia bisa langsung target Blazing Duet ke belakang. Ohepnya juga punya Purify jadi nggak perlu takut sama Light. Wah ini bakal Oke. 5v5 nih. Dan ini dia, apa yang akan terjadi? Langsung Anton of Ruin dikeluarkan, sementara sekarang ada Real World Manipulation. Kaltesi berhasil untuk mundur, Yue-nya udah tidak bisa diselamatkan kembali. Sementara JP-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan tidak untuk waktu yang lama. Domeng masih menghantarkan damage begitu mengerikan. Sunpot bisa kan bertahan tapi langsung ditendang. Ohep mencoba untuk bisa memberikan perlindungan dengan satu blazing duetnya, di mana sekarang Light-nya masih berhasil untuk bisa mundur dan juga mendapatkan tempat yang jauh lebih aman. Domeng kita Berkejar. masih berhasil mundur walaupun Sanji berusaha untuk bisa mengejar. Iya itu kalau Demon Kite-nya nggak kabur sih harusnya bisa ketangkep ya atas diversion yang tadi keluar juga. Cuman fight yang cukup panjang, Edward bertugas untuk memisahkan pemain-pemain tim Liquid yang lain, tapi Turtle sekarang akan jatuh harusnya ke tangan dari tim Liquid. Wow, ini match yang sangat Fight-nya Boleh. Oke, boleh. Oke. Ini dia adu yang aku nanti-nantikan. EOE yang gede banget, targeting seperti apa. Walaupun sebenarnya tadi di team fight Demon Kite-nya free hit ya. Ya tapi jujur sih ini tetap menjadi luoi mimpi buruk kayaknya bagi Aurora Gaming Philippines. Karena terlihat dari pertandingan terakhirnya juga kan mereka kena elemen kejut. Dengan adanya diversion dari Sanji. Sekarang juga terlalu banyak kejutan yang diberikan. Salah satu contohnya adalah tadi. Ketika ternyata diversionnya menuju ke purple buff, mereka ingin memenangkan secara individual dari Karl TZ. Sekarang Karl TZ-nya udah unggul secara gold dan juga level. Bahkan menuju ke item kedua, Endless Battle. Udah jadi. Artinya akan punya 30% cooldown reduction yang sangat-sangat mempermudah Karl TZ untuk in out dalam Ya. team fight besar. Tapi ini agak under ya buat Ohep-nya ya. Ketertinggalan dari segi itemnya juga. Item keduanya masih belum selesai. Yap, lambat laun dengan adanya farming yang tadi dilakukan oleh Karl TZ ini udah mulai bisa ngebocorin juga pastinya ya untuk Edward Endless Battle-nya selesai. Oke, mau maju ini agak sedikit susah sih dengan pasif duality-nya ini. Ya ditambah lagi dengan adanya clear wave yang begitu cepat ya dari tim Liquid. Mereka punya Blazing Duet, mereka punya Mountain Shocker juga dengan kapalnya Yue tidak sempat walaupun berusaha untuk bisa menambahkan sedikit HP-nya dan juga absorb-nya lewat Real World Manipulation. Oke, Dan sekarang kembali terjadi sebuah pertempuran untuk memperebutkan satu tertarik dari bagian tengah dan berhasil diamankan oleh tim Liquid dan mereka berpindah tempat. Bye-bye. Bye. Bye. Pulang dulu. Iya. Udah ya. Mundur dulu dan tim Liquid lambat laun sebenarnya juga udah ngasih gimana power mereka. Walaupun secara gold sekarang masih imbang banget. Tarik-tarikan terus-menerus dan ini adalah tipikal Filipin. Lihat sejauh hampir 10 menit hanya ada 7 poin kill yang tercipta. Ya cukup berbeda dengan beberapa match yang sudah kita lewatkan untuk hari ini. Menolak untuk Brawl server. Iya, memang mau gimana pun mereka kan beda juga. Dengan bagaimana playstyle mereka yang begitu disiplin. Begitu permainannya mungkin mulai masuk ke mid game baru mereka akan online semuanya. Pertama karena Karl TZ sudah unggul secara satu level. Ini yang akan menjadi alasan kenapa nanti tim Liquid akan tetap join team fight di area Lord-nya. Oke. Nah sekarang Lord sudah hadir. Setup seperti apa yang akan dipersiapkan oleh masing-masing tim untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Ini juga keberadaan dari Yue nggak baik-baik aja sih. Sanford bisa ke belakang, Ohep bisa ke belakang. Agak sedikit susah pastinya untuk nge-react nantinya juga Sanford dengan Dadah. Throne of Ruin, tapi bye. Capek ya. Aku kira pakai BMI terus diversion yang kayak biasa gitu loh. Oh enggak ya, belum ya? Iya, belum ternyata ya. Tapi nanti Dikirim. mungkin akan kita lihat ketika sudah mulai masuk ke ranah-ranah mid to late game. Karena akan lebih mudah untuk Cloud-nya nanti bermain dengan BMI dan juga diversion combo. Oke. Lord muncul, keadaan yang imbang juga ya, lane jauhnya ini agak sedikit berbeda, EXP ketemu sama Gold Lane. Udah di-clear duluan juga sama Ohep yang nantinya akan bisa join the fight dengan cukup enak. Healing damage-nya soalnya udah lumayan kerasa nih dari Ohep juga. Ya apalagi tipe burst damage-nya nanti ya. Kalau misalkan emang kena nih Torn of Ruin-nya dari Sanford itu akan nge-disable perjalanan dari Aurora Gaming Philippines ketika mereka ingin melakukan fight back. Karena yang paling ujungnya bisa benar-benar tembus ke belakang adalah Edward doang kan. Kayak sisanya Demon Kite dia bisa ditutup gitu aja. Dengan adanya kekuatan
dari Alice. Kembali lagi itu dia dengan combo dari Diversion dan BMI. Diajak lagi ya. Diajak tim fight 5 lagi. Edward nih. Edward akan muter-muter kemana? Suara burung gagak terus terdengar. Oke, Demon Kite menjadi orang terdepan. Sementara JP sekarang ada satu Glorious Pathway langsung dikeluarkan pula. Law and Order-nya langsung fokus ke arah satu player. Sementara di bagian belakang coba lihat apa yang akan langsung dilakukan pula oleh Sanfo dengan Ade tadi. Satu Ton of Ruin. Dan sekarang mereka semua terkumpul di dalam satu area. Berhasil diamankan oleh Demon Kite. Sementara UE-nya terjebak sendirian. Ada perpindahan tempat pula dilakukan. Dan mereka berhasil untuk mengepung. Karena beberapa player Demon. Domeng terjebak. Hanya menyisakan Edward sendirian dan lagi-lagi itu yang ditunjukkan oleh Gameplay Philippines. Gak apa-apa gak dapat Lord, tapi mereka upayakan untuk bisa menangin team fight-nya secara masif. Dan seperti biasa ya, decision yang diciptakan oleh tim Liquid bener-bener on point sekali. Mereka tahu targetnya dan sekarang Edward yang akan terancam, dipaksa Purify-nya digunakan sepertinya. Oke, semua sakit banget itu, deras banget. Bocor. Diversion lagi mau kemana? Ke bawah. Iya, ke bawah. Pindah Iya. terus. Tahan Lordnya. Wow, terlalu banyak ya opsi gameplay yang bisa dimainkan sama tim Liquid dan bakal ada inisiasi. Yap. Pertempuran kembali terjadi dan Light hanya tinggal nama. Cahaya tidak ada lagi. Yang ada aja kegelapan. Bahkan untuk kali ini benar-benar Sanford menjadi orang terdepan. Guna untuk bisa mengcover rekan-rekannya. Yap, damage besar memang ada di tangan dari Domeng. Tapi single target lock dan ada frontliner yang bisa memakan dan membeli waktu secara banyak dari Sanford dan juga JP. Iya agak berat Domengnya. Wah, ini benar-benar POV Luoi musuh ya. Bukan Luoi Tiba-tiba- teman ya? Iya, bukan Luoi teman kan. Kalau Luoi teman kan ya kita tahu sendiri lah. Tapi Luoi musuh yang sering kita temukan mungkin di rank-rank tier tinggi. Dimana tiba-tiba ada di atas, ada di bawah, dan Sanji menunjukkan world class diversion. Berkali-kali kita melihat bagaimana gerakan dari Aurora Gaming Philippines tershutdown terus. Dengan ada diversion yang terus-menerus memberikan teror kepada teman-teman dari Aurora Gaming Philippines. Iya, Tim Liquid walaupun kalah tadi di bagian Lord objektifnya, tapi mereka tetap menang dari segi team fight, big picture-nya. Iya, Domengnya juga susah sih tadi. Kayaknya damage dia doang deh yang bisa nembus benar-benar dari tim Liquid. Yue berat banget keadaannya. Dia Iya, lagi reroute manipulation, Di Blazing Disamperin. Duet. di Blazing Duet, Blazing di Duet. Throne of Ruin. Iya, semuanya pokoknya ke situ arahnya. Ya, Bisa apalagi apa? Domeng juga agak sedikit repot sih. Kalaupun emang dia mau menghajar depan, cuma JP yang bisa dihajar. Dan sekarang, seperti biasa, split push. Dengan menggunakan BMI, dia kembali lagi untuk tetap berada di tempat di mana area Lord berada. Cepet ya, enak banget buat mainin lane jauh kayak gini. Ada Cloud, ada Luoi. Ya, biasanya Louis sama Hayabusa atau Cloud untuk Iya. bisa split push atau slow push dengan tempo seperti ini. Oke. Seakan kali ini dari tim Liquid mereka akan kembali menguasai jalannya pertandingan dengan 3.800 gold yang dipegang juga. Kalau bicara tentang adanya fight jangka panjang, ini tim Liquid juga sangat-sangat bisa menjawab hal tersebut. Wah, Attack kalau- speed-nya, DPS-nya. Iya. Sekalipun nanti mungkin ya kalau kita lihat Blazing Duetnya menggunakan Wind of Nature atau bahkan Winter, dua-duanya fine. Yang penting targetnya Yue. Edward, Yap. Sementara sekarang sendirian Edward masih bisa in and out dengan cukup baik. Tapi yang lain nggak punya waktu yang banyak loh. ini kalau babak belur sih agak susah juga ya buat Edwardnya. Tapi ya Demon Kite akan menjadi sosok yang megang duluan ke arah dari Lord. Yap. Lagi dan lagi. Seperti tadi, Demon Kite, Law and Order masuk. Belum lagi dengan serangan-serangan yang lain. Sementara di bagian belakang, coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh Edward. Di mana Edwardnya langsung kerazia karena beberapa player. Tapi mereka dijauhkan langsung. Dan Yue gagal membantu rekannya. Untuk kali ini adakah Tona Bruin mau dikeluarkan. Sementara sekarang Wahid. Wind of Nether dipadu-padankan dengan Blazing Duet. Wow, 3 pemain yang tersisa dari Aurora Gaming Philippines. Tim Liquid, mereka secure Lord dan bakal coba untuk ditangkap dari samping. Kita lihat akankah mereka masuk. Dan mereka masuk secara paksa. Oke, diversion di luar dari Land of Down. Walaupun gak dapetin point kill, tapi base turret yang tidak akan tumbuh lagi di arah bottom lane. Ini menjadi keuntungan besar untuk tim Liquid. Ya, serangan kejutan yang berkali-kali diberikan terornya oleh tim Liquid. Mereka nggak berhenti dengan satu keuntungan dari Lord Objektif. Mereka ingin lebih banyak lagi. Dan Aurora Gaming Philippines, sekarang mereka hanya bisa berharap kepada Domeng
untuk bisa mendapatkan momentum yang dibarengi dengan Light. Apakah akan ada diversion lagi Yap. ke belakang? Akankah ada sebuah perpindahan? Namun sejauh ini mereka harus berusaha bisa menghilangkan karena satu Lord ini. Yap, itu ditipu aja sih. Biar pada mundur dari area Lordnya. Yep. Sampai base turret top lane pun berhasil untuk dihancurkan kali ini oleh tim Liquid. Bakal dihancurkan satu persatu dan pressure-nya nggak berhenti. Oke, dan Light akan masuk lewat belakang. Serangan mengejutkan kembali diperlihatkan oleh tim Liquid PS dengan segala kerapian yang mereka miliki. Maka untuk sekarang Sarpon yang menjadi orang terdepan. Mereka masuk secara ugal-ugalan. Tapi Kaltesija kehilangan jauh, tapi masih ada Immortal dan masih berhasil untuk bisa melanjutkan lagi dan kemenangan menjadi tim Liquid Philippines. Tim Liquid Philippines masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan atau misi balas dendam dari Aurora Gaming masih belum berhasil. Balas dendam yang malah makin dendam sepertinya. Dari Aurora Gaming Philippines, tim Liquid begitu solid, begitu kokoh. Dan team fight-nya begitu manis untuk disaksikan. Misplay yang terjadi di awal game, ketinggalan yang menjadi kerugian juga ternyata semua terbayar dengan lunas. Carl TZ yang dengan Nation Gene-nya dia cuma menunggu waktu hingga spike-nya bisa dimainkan. Yap, performa yang luar biasa. Gameplay one step ahead kalau menurut aku. Gameplay yang ya memang lebih maju gitu loh. Satu langkah yang bahkan tidak bisa di-react sama sekali oleh pemain-pemain dari Aurora Gaming PH. Ya aku sih udah expect untuk play yang seperti ini atau permainan yang seperti ini. Karena mau bagaimanapun mereka dipanggil the final boss of M7. Mereka yang kemarin memenangkan MSC IWC. Ini pool 1-0 sih makin gila ya. Pool 1-0 makin gila, pool 0-1 juga nggak boleh diremehkan. Iya. Ada CG. Sekarang nambah lagi Aurora. Yang nepuk jidat makin banyak. Iya. Makanya. Terus nanti di match terakhir juga Ada Aurora lagi. Turki. Nggak, cuman- Wah. Cuman kadang gue juga mulai mengiyakan kayaknya, kan banyak orang yang bilang sana, wah ini gamenya kadang bikin ngantuk nih apa gimana nih. Tapi ternyata di satu sisi itu tuh terjadi karena emang terlalu rapi dan terlalu smart gitu loh pergerakannya, Prof. Itu yang sering saya rasakan ketika restream MPL Filipina. Dibilangnya game ngantuk, Boring. boring. Tapi di satu sisi enggak. kadang jiwa ini mengatakan ya itulah yang terjadi apabila lu bener-bener bermain secara rapi dan juga smart gitu. Sebenarnya Iya, jadi iya, kayak iya. kayak di sekolahin gak sih? Makanya. Mungkin kayak ngerasa sekolah kan mungkin capek ya Didisiplinkan, belajar iya, ya belajar. disiplinkan. Tapi kita tuh ada banyak belajar dari gameplay yang tadi dikasih Iya, lihat loh. karena kita Gila terbiasa sih. karena kita terbiasa untuk Iya. kadang kan kita di Enggak gini. Aku hantam. Enggak gini, kita udah unggul 5.000 7.000 gold. ya. Pengennya tuh kayak Montek flicker ulti. Ya. Belum recall dulu. Belum ada FYP hari ini. Nah, itu belum masuk FYP, bikin konten tiba-tiba kalah, dibalikin gamenya. Gue belum ada konten jedak-jeduk nih. Nah, itu. Padahal konten jedak-jeduk terbaik menurutku pribadi adalah ketika kalian mengangkat pialanya. Gitu. Wih, duk. mahal. Itu Itu baru, Pak. itu udah siapa mau gimana jedak-jedukin, Iya. siapa yang mau jedak-jedukin Mau cowoknya nendang 5 pakai ulti Carmilla segala macam connect Iya. juga tetap aja, Pak. lu mau nendang tarotnya geser nggak peduli. Nggak peduli yang Lu ngangkat ini piala. jedak-jeduk dia piala. Duk, Iya. itu. Terus judul-judulin pala gue. Wah, itu dia. Dan MVP-nya untuk di pertandingan kali ini adalah tentu Sanji menurutku karena dia adalah Profesor kalau gue. bisa dibilang kayak nakodanya, Pak. Ya, Dia menggerakkan loh arahnya kemana nih. tapi karena memang Lui itu menurutku hero yang sangat-sangat team play. Mhm. Jadi kalau emang nggak connect aja itu bakal Nah, berantakan. Dan itu dari dia. tadi job desk dari diversionnya tuh bagus banget. Kapan dia ngirimin Ohep, kapan dia tadi masuk lewat luar line of dawn, Betul. sampai di terakhir itu cuman biar Lordnya nggak dideketin. Makanya. Cuma dengan tujuan dia memberikan elemen kejut ya kan. Biar mundur dikit untuk teman-teman dari Aurora Gaming Philippines. Pas tiba-tiba, diversionnya kemana tadi ya? Oh ternyata nggak kemana-mana diversionnya. Itu mungkin beberapa kali sempat kalian saksikan juga karena seperti yang kita tahu untuk sekarang Luoyi ketika menggunakan ultimate-nya dia ketahuan, reveal posisinya di mana. Tapi target untuk diversionnya kemana itu nggak ada yang tahu. Cuma Luoyi dan timnya yang tahu. Makanya beberapa kali kita melihat nih, kadang ada diversion yang emang cuma buat makroin laning doang Pak Pulung. Iya. Tapi ada juga diversion yang, wah mana nih tadi domeng, ditutup domeng jalan. Semua punya targeting masing-masing. Coba tadi Ohep ngusir Yue, Benar. Yue-nya jadi kehilangan momentum Iya. untuk bikin reward manipulation. Iya. Teman-temannya Nah, ini butuh nih, ini. bantuan. Gitu kan. Ayo mau kemana? Gitu. Gitu. Gimana kena slow, kena 2 letih.
selesai. Ini lagi tuh, JP. Buset. Ya gitu. jujur aku merasa kayak Domeng di sini juga nggak bisa selain. Karena mau gimana pun ya, lini depannya udah nggak bisa membuat sebuah ruang, nggak bisa nahan. Karena ya Cloud-nya udah terlalu jadi juga, Yishun-nya udah terlalu spike. Itulah yang ngebuat bagaimana dia 2 damage utama dari teman-teman tim Liquid Philippines itu udah ya tinggal jalanin gamenya aja. Di Real World Manipulation disamperin. Iya, Ya. makanya. Ada di sebelahnya. Domeng 2-2-0, sesakit itu kacur, gitu kan. Banyak yang bilang Iya, Domeng iya. mirip sama Luminaire. Kan dipanggilnya Mukcur. Mukjur. Iya. Itu nggak tahu sih singkatannya apa, tapi ya Luminaire sendiri yang tahu singkatannya. Lihat Mukbang aja. cucur, Mukbang. kue cucur, Wah enak sih mukbang. Mukbang martabak. kancur, Cucur. cucur, Kue cucur. Iya boleh. Boleh nanti kalau misalkan ada challenge atau mungkin ada sebuah klip yang dimana mereka akan nyobain makanan Indonesia. Tapi buat sekarang mungkin klipnya akan tertuju kepada Cloud dan juga Luoyi. Yang mungkin akan ditirukan nanti malam. Aku mau ngepick Luoyi dan Cloud. Aku akan berperan Ya. selayaknya Oheb Tapi dan juga mainnya- Sanji. Solo. Wow. Selesai. Mainnya solo selesai Anda semua Tidak ya. ada konektivitas satu sama Iya. lain. Ya ini point kill juga yang akhirnya 14 didapetin sama tim Liquid itu udah momen-momen terakhir sih. Mhm. Karena dari setup early sampai midnya sabar banget dan itu dia yang mahal dari tim Liquid adalah targetingnya. Targeting. Job desk masing-masing individualnya sih wow banget dan pada Iya, iya, saat 5v5 koneksinya nyala gitu. Nah itu yang sering mungkin kita miss dikit ya soal targeting yang tadi udah sempat kita bilang juga kan kalau ngomongin soal bagaimana permainan-permainan yang udah kita lewatkan. Yangon Galacticos, SRG. Itu kalau ngomongin targeting, oke lah untuk mendekati ke arah dari tim Liquid Philippines. Apalagi dengan adanya tim Liquid Philippines yang secara individual mereka tahu siapa targetnya, siapa yang harus diberikan damage terlebih dahulu. Apa yang akan dilakukan dengan BMI yang diberikan sama Oheb, dia udah tahu juga siapa target utamanya. Jadi ya udah secara job desk individual mereka tuh tahu persis siapa yang harus dimakan duluan, siapa yang harus diberikan burst damage duluan. Tapi aku juga ingin memberikan notes. Sadar tidak sadar, Aurora Gaming Philippines juga kalah karena merekanya sendiri. Ya. Kayak tadi pas di Lord terakhir, itu Demon Kite bener-bener all in banget ke Lord. Dia sampai Uprisers Wrath, Ya. dia banting Lordnya, bam.